usah. Cukup kita mengimani dan membenarkan. Nah, kalau kitab jumlahnya yang ada 4 itu, kita secara tafsir mengenalnya. Artinya nama kitabnya, nama-nama kitabnya, dan kepada siapa-siapanya itu wajib kita harus mengetahui. Kalau suhud secara detailnya nggak usah. Tapi kalau kitab yang 4 kita harus secara detail. Yang mana yang kemarin kan Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Kemudian Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Furqan atau Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengetahui seperti itu wajib hukumnya. Jangan sampai nggak tahu, ya. Jadi itu udah termasuk pasnya iman kita kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi wajibin itu hukumnya. Kemudian gimana masalah suhuf? Kita mengenal sedikit tentang suhuf. Jadi kalau suhuf itu mah lembaran-lembaran, ya. Lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah. Kalau Quran juga ada suhuf. Dulu juga Quran bentuknya suhuf. Lembaran-lembaran atau ditulis di daun-dedaunan atau di kulit-kulit binatang atau di kulit-kulit pepohonan. Kemudian dibukukan pada zaman Sayyidina Umar. Jadilah sebuah kitab yang setebal 30 juz itu. Nah, itu susunannya tentunya riwayat-riwayat dari sebagaimana kebiasaan Rasulullah membaca, sehingga disusunlah dari Fatihah terakhir An-Nas. Jadi nggak sembarang nyusun juga. Nah, itu suhuf disusun, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar karena demi kemaslahatan, ya, demi kemaslahatan umat untuk bisa membaca Quran, memahami Quran, sehingga inisiatif yang sangat jenius itu untuk Sayyidina Umar. Kita salut kepada Sayyidina Umar dan terima kasih banyak. Mungkin tanpa beliau kita gimana coba cara kita baca Quran? Ribet. Dulu kan titiknya kagak ada, harkat kagak ada, gundul semua. Oh iya. Jadi jasanya luar biasa. Para sahabat itu udah nggak diraguin lagi lah. Eksistensi mereka memperjuangkan saat Islam itu sangat royal, mungkin 1000% kali bahasanya, bukan 100% lagi. Ya, sampai nyawa pun mereka bisa korbanin. Itu para sahabat nggak usah ditanyakan lagi dan diragukan lagi kecintaan mereka kepada Islam dan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ini tanpa mereka kita nggak tahu mana Fatihah. Soalnya kan dulu kan nggak yang turun itu kan nggak satu surat, enggak, ayat dulunya. Disusunlah oleh Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wasuful qalili wal kalimi biha kalamul akami al alimi. Jadi ini kita masih pembahasannya ruang lingkup masih berkaitan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu berupa firman Allah yang diwasilahi dari malaikat Jibril kepada para utusannya. Suhuf kemarin udah kita cukup mengimani saja tanpa secara detail mengenal daripada suhuf itu sendiri. Ya, namun di sini tetap mau Sony berbagi ilmu kepada kita agar kita tidak terlalu buta-buta juga kepada suhuf selain kitab yang memang itu sudah menjadikan kewajiban yang inti, ya. Saat dia mungkin nyampir-nyampirlah ke suhuf. Jadi dijelaskan bahwasanya wajib kepada mukallaf ayat taqidah Allah Ta'ala mengimani, membenarkan, mengiyakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala suhufan, menurunkan suhuf-suhufnya. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya.
Kepada siapa? Salah satunya ala Sayyidina Ibrahim, pada Sayyidina Ibrahim yang kita kenal suhuf Ibrahim. Wa anzala suhuf qabla Taurah, yang diturunkan suhuf ini sebelum daripada kitab Taurat kepada Sayyidina Musa. Taurat kan kepada Sayyidina Musa. Jadi Nabi Musa itu menerima suhuf juga sebelum diturunkan Taurat. Kemudian untuk batasan masalah iman kepada suhuf, dan padahal itu juga merupakan kalamullah. Di sini wala yajibu ma'rifatu adadi sufi ma. Kita nggak perlu mengenal berapa jumlah sufi yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita cukup membenarkan ada suhuf, begitu aja, tanpa membatasi, tanpa menominalkan berapanya. Itu batasan iman kita kepada suhuf. Jadi intinya begini, dari rukun iman tentang percaya kepada kitab-kitab Allah itu ada hal yang batas wajib, pas gitu kita beriman, udah itu yang kita pakai gitu. Jadi alhamdulillah nggak pakai puyeng jadinya. Untung cuma 4 kitab yang Allah turunin. Coba kalau ada 2000, gimana ngapalnya coba ayo. 2000 kitab Allah turunkan umpama kepada para nabinya, para rasulnya, coba ngapal gimana? Yang 4 juga kadang hilang kadang ingat. Berarti alhamdulillah, ya Allah Maha tahu pastinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup iktikad ijmalan disebutnya. Jadi meyakinkan secara mujmal saja, secara keseluruhan aja, tanpa membatasi bilangannya berapa suhufnya. Ya itu karena memang tidak ada waridnya tentang masalah jumlah bilangan suhuf itu sendiri dalam hadis ataupun dalam Quran. Jadi tidak ada keterangan-keterangan yang menyatakan ada berapanya suhuf, sehingga cukup kita hanya mengimani, mempercayai ya Allah menurunkan suhufnya. Nah begitu. Kemudian tentang masalah suhuf juga sedikit. Ya, di sini kan dalam syairnya wasuhuful qali liwal kalimi fi akalamul akamil alimi. Jadi di suhuf Khalil Nabi Ibrahim, juga suhuf Kalim yaitu Nabi Musa, fiha kalamun, itu semua berisi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, hakam yang maha menghukumi, al-alim yang maha alim. Alim ini punya makna apa? Alim itu ilmu yang tidak bisa kita ambil faedah. Berarti ilmu tinggi itu. Karena saking maha ilmunya Allah tuh nggak ada orang yang bisa mengambil setitik pun daripada pengetahuan alimnya Allah Subhanahu wa taala itu. Soalnya maha bersih, ilmunya Allah tuh maha bersih dari tangan-tangan manusia, dari pemikiran-pemikiran manusia. Maka makna daripada alim itu min ilmi ghair mustafad. Kenapa? Wa ma'lumatihi ma laha min nafad. Karena apapun pengetahuan Allah tuh ghair nafad. Ma laha min nafad, enggak ada batas. Jadi luas, ilmu Allah itu luas. Yang kita dapat itu cuma tampiasan dari air lautan. Ibarat ilmu Allah itu samudra. Ilmu yang kita dapat nih, yang bisa ngitung, yang bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Arab, itu cuma tampiasan aja dari ombak-ombak laut itu. Tampiasan bukan tetesan. Pertanyaannya, berarti ilmu Allah yang nggak ada pengaruh apa-apa, udah itu bahasanya itu cuma bonus. Bonusnya aja kita rasain, orang kalau bisa ngitung, bisa matematika, bisa bahasa Inggris, manfaatnya luar biasa buat kehidupannya. Padahal itu cuma tampiasannya doang. Tampiasan dari samudra ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Benar, jadi nggak ada yang bisa menyibuk. Tidak ada yang menyibuk, menggayung daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tampiasan doang kita dapatnya. Itu makna daripada alim, maha mengetahuinya Allah, dan saking mahanya
Pengetahuan artinya ilmu-ilmu itu yang ada dalam alimnya Allah, dalam lingkaran alimnya Allah Subhanahu wa taala malah min nafat, tidak ada batasnya. Saking luasnya. Ini jelas kita cuma tampiasan doang. Nah, kalau umpama Imam Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ambali, Imam Maliki setampiasan dari air lautan, kita semana. Kalau mereka punya pengetahuan setampiasan dari air lautan, tampiasannya doang. Kita setampiasan kali. Itu menjadinya semana. Bahasa lepek juga kagak. Jauh berarti benar-benar jauh, Masya Allah. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri kita makhluk yang daib dan yang lemah. Itu mana daripada alim. Intah faidatun, ada satu faidah. Faidah kalau bahasa kita mah pembenaran ilmu. Iya, pembenaran ilmu buat pribadi lah. Buat pribadi. Faidah ya tambah-tambah ilmu lah, faidah itu. Ruwiya diriwayatan min hadis dari hadis Abidzar qala, berkata Abidzar, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamakanat suhufu Ibrahim, ya Rasulullah, apa sih yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim? Artinya keterangan apa yang ada, kalam Allah seperti apa yang ada dalam suhuf Nabi Ibrahim. Ya bahasanya kita nggak pernah baca, nggak pernah ngeliat suhuf Nabi Ibrahim, paling nggak kita tahu dalamnya sedikit tentang masalahnya. Kata Rasulullah, dijawab, qala kanat yaqulu amsal. Jadi di dalam kitab Taurat punya suhuf daripada Nabi Ibrahim itu kebanyakan perumpamaan. Ya, perumpamaan, tapi itu tentunya kalamullah. Makanya ada istilah begini. Kenapa kalau kita baca zikir la ilaha illallah enggak usah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, enggak usah. Tapi kalau baca Quran harus sunnah. Padahal zikir paling tinggi Quran. Ya karena kalau baca zikir toh benar-benar zikir yang dalamnya zikir itu enggak ada bahasa yang lain, hanya zikir, maka enggak sunnah baca bismillah. Kita baca apa? Baca la ilaha illallah, baca istighfar, astagfirullah, enggak usah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, enggak usah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi kalau baca Quran pakai bismil, sebab dalam Al-Quran itu tidak murni seluruhnya zikir, tapi situ ada yang namanya amsal, cerita, riwayat, ya kan. Jadi makanya sunnah kita baca bismillah. Itu alasan baca Quran sunnah baca bismillah. Sedangkan zikir yang lain gak sunnah. Atau kita baca manakib, sunnah baca bismillah. Sebab dalam manakib itu bukan hanya dalamnya ada zikirannya, tapi ada riwayat-riwayat, ada cerita-cerita, kisah-kisah. Sama sekali sudah Al-Quran. Aimsal, sudah ayuhal malak, ayuhal malik, musallid, mubtadil al-magrur. Jadi ini ada satu nasihat dalam kitab suhuf daripada Nabi Ibrahim. Ini lam ab'aska litajma'ad dunya. Jadi kata Allah dalam kitab suhuf itu, aku utus engkau bukan untuk ngumpulin banda dunia. Jadi pimpinan itu bukan untuk ngumpulin harta-harta dunia. Ba'duha ala ba'din. Walakin akan tetapi kata Allah, fa'astuka, aku jadikan kau raja ada satu di dunia, ditarada'ani da'watal madlum, supaya bisa mencegah ketidakadaan doa daripada orang yang terjolimi. Artinya apa? Buat kemaslahatan di antara manusia. Jangan sampai ada orang yang terjolimi. Maka itu tugas kamu untuk menghilangkan perzoliman. Maka tegakkanlah keadilan supaya tidak ada perzoliman. Intinya begitu. Jadi berbuat adil, bijak supaya tidak ada yang terzolimi. Kenapa kata Allah dalam surat tersebut? Sebab pak ini la arudduha. Sebab kau perlu tahu, doa orang dolim itu nggak bakal saya tolak. Waduh, berarti dimakbul.
Ini dahsyatnya doa orang yang tersakiti. Makanya dikala kau tersakiti doa yang baik-baik, kan begitu. Jangan doain buruk, kasihan. Kita terjolimi nih, teraniaya, langsung doa, ya Allah bikin saya kaya gitu. Emang itu doa yang diijabah. Sebab orang yang terjolimi bakal diijabah. Makanya orang yang teraniaya jangan sakit hati. Kenapa? Ini waktunya Allah buka pintu ijabah. Doa yang enak-enak dah. Ya Allah biar bini dua begitu. Ya. Kan bagi Allah mah segala apapun gak ada yang mustahil dan mudah bagi Allah. Nggak ada yang tersulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya begitu, berbuat adil. Kalau senegara orang terzolimi, doanya bayang coba tuh kalau nggak goncang itu aras doa orang terzolimi. Kemudian mana lagi? Walau kana min pamil kafir, bahkan walaupun yang terzolimi itu orang-orang non-Islam, ada orang kafir terasa terzolimi, teraniaya, doanya bakal dimakbul sama Allah. Walaupun keluarnya dari mulut orang-orang yang bukan menyembah Allah, karena dia terzolimi, alasannya terzolimi, diijabah sama. Diijabahnya bukan karena apa, tapi terjoliminya itu, teraniayanya itu, rasa itulah yang akan Allah balas dengan makbulnya doa. Bayangin, saking dahsyatnya doa orang terzolimi, walau kanat min pamin kafir, walaupun itu keluarnya dari mulut orang kafir, sangat bahayanya orang-orang teraniaya. Maka jangan suka menganiaya. Maka jangan suka menzolimi. Zolim itu berarti biasanya ini kejadian yang lumrahnya itu ya hak orang diambil. Itu zolimi namanya, zolim. Jadi menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya itu kan namanya zolim. Bukan haknya tapi diserobot. Itu terzolimin, zolim sama orang. Berbuat aniaya, sakit hati orang itu zolim. Ya, ini mungkin buat para laki juga nih, kalau rumah tangga tersakiti hati oleh seorang istri, doa tengah malam minta kaya gitu. Makbul. Kapan lagi doa kita makbul? Kita berdosa banyak. Paling cara kita jolimin gua kayak biar gua doa nih. Begitu. Makanya para nabi, para wali mah kalau dijolim sama orang seneng. Kenapa? Waktunya doa makbul. Kalau ngarepin waktu yang senggang buat doa makbul, kayaknya buat kita mah di Indonesia mah, kalau di Mekah mah ada makom mustajabah, tempat mustajabah, ada tempat mustajabah, tempat-tempat kayak raudhah, ya kan. Di Indonesia makom mustajabah di mana? Ada juga waktu mustajabah kita mah, tengah malam tahajud, yang enggak kita mah tahajud juga, ya kan. Terus tahajud ya kagak, dosa ya banyak, betul apa enggak? Paling kagak dikala kita teraniaya, waktunya ini gua gelar sajadah. Itu. Emang itu enggak, bayangin saking Allah ijabah sampai keluar dari mulut orang kafir pun. Ini saking dahsyatnya doa orang terzolimi, makanya jangan dikala kita sakit hati, harus kita berbangga. Oh, ini dia. Mungkin Allah momennya ini nih. Temnya waktunya ini, mungkin sekarang kau harus berdoa sama Allah sebanyak-banyaknya doa nih. Maka dikala kita terzolimi, jangan terfokus dengan perbuatan orang tersebut, tapi terfokus pada posisi kita. Gua terzolimi, doa sama Allah. Jangan fokus sama orang yang menjolim, tapi posisi kitanya fokus doa sama Allah. Ya namanya itu waktu mustajabah disebutnya, bukan makom mustajabah. Kalau di Mekah banyak makom mustajabah, Gua Hiro ya kan termasuk. Jadi tempat-tempat yang sakral yang dulu pernah disinggah oleh Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian wa'alal akil, semestinya buat orang yang berakal. Ini ada lagi dalam kitab sub Nabi Ibrahim, ada lagi yang kalamullah seperti ini. Firman Allah kepada Nabi Ibrahim dalam subnya, wa alal akil, semestinya seharusnya lah
kepada orang-orang yang punya akal seperti kita nih, yang sadar lah, orang-orang sadar. Orang-orang sadar yang gak rada stres, bukan. Sadar, ini mah sempurna kesadarannya. Apa? Ayakuna lau sa'ah, kalau bisa dia punya waktu. Dalam 24 jam dia harus punya waktu di antara 24 jam itu, terserah waktunya mana aja. Yang penting di antara 24 jam itu. Katanya sudah sepantas dan seharusnya orang-orang yang sadar, orang-orang yang berakal, dia harus memiliki waktu walaupun hanya semenit bahasanya di antara 24 jam kita hidup. Apa? Ngapain di waktu itu? Yunaji biha, waktunya kita punya jadwal schedule munajat, judulnya schedule munajat kepada Allah. Jadi kita dianjurkan 24 jam itu harus ada waktu yang kita senggangkan waktu untuk munajat kepada Allah. Gak usah banyak-banyak, apa 5 menit di antara 24 jam itu. Pasti bisa kita, saya yakin pasti bisa. Cuman karena gak biasa aja. Pasti bisa kalau kita selalu ingat. Jadi kita harus punya waktu, senggangin waktu, entah itu semenit, 2 menit di antara 24 jam. Terserah waktunya, mau siang apa malam, mau sore apa maghrib, terserah dah itu mah. Apa subuh, apa tengah malam. Untuk apa itu schedule-nya? Jadwal munajat, bikin jadwal munajat. 24 jam itu waktunya, nggak ditentuin mau pagi, mau siang, mau malam. Dibebasin. Kalau bisa kita punya waktu itu. Kalau para ulama mungkin pada waktunya untuk bersengkrama kepada Allah, jadi mereka nggak bisa diganggu, zikir aja tuh di kamar itu nggak boleh dibuka. Kalau bisa punya kita waktu itu, nggak usah lama-lama, semenit, 2 menit, 5 menit cukup. Kita di situ cuman buat nangis doang sama Allah, disuruh munajat sama Allah. Munajat itu kan berarti permintaan apa yang kita mau kepada Rabbahu Azza wa Jal, munajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh 24 jam dari waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, terserah kapan itu mah. Dan juga wasa'ah yu'asibu fiha nafsah, dan kita bikin jadwal juga selain jadwal munajat, jadwal muhasabah. Jadwal muhasabah diri, introspeksi diri lah bahasanya mah. Introspeksi diri dalam sehari 24 jam ini kita ngitung-ngitung amal kita nih. Tadi gua maksiat berapa, ibadah berapa, gitu. Mengkalkulasikan amal lah bahasanya, buat ngitung amal. Nah itu mah nggak usah tempat yang khusus, itu mah depan rumah juga bisa. Ambil ngulang apa ayat tadi gua ngapain tadi. Tadi gua nih selama ini ya. Gitu. Iya. Hisab amal. Hisab diri kita. Hitung-hitung amal. Timbang bahasanya. Ibarat orang dagang mah ini tutup bukunya. Udah berapa nih keuntungan kerugian. Jadi hisab introspeksi diri itu dalam agama rupanya sehari-hari kita hitungannya. Dalam sehari ini kita udah berapa yang kita kumpulin, mengkalkulasikan itu yang rugi sama untungnya. Ibarat orang dagang mah ya harian lah. Hitung-hitung sama kita. Tuh, cari waktu, terserah. Mau semenit, 2 menit terserah. Itu seperti itu memang caranya supaya kita lebih peka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada lagi waktu, kalau misalnya 4 waktu ini, 4 schedule, 4 jadwal. Kayak kita jadwal ngajar aja jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 1 umpama tadi munajat, menangis itu sama Allah, munajat kita sama Allah, memasrahkan semua apa yang kita mau sama Allah. Kedua, waktu untuk introspeksi diri, beberapa banyak nih keuntungan kerugian. Kalau keuntungan itu amal baik, kerugian itu amal buruk.
Yang ketiga wasaya tafakur pihak. Nah, kalau yang ketiga nih Maya nih, waktu untuk bertafakur tentang ciptaan Allah. Tuh, ke pinggir rawa bisa. Di mana aja bisa itu mah. Tafakur di atas loteng, enggak apa-apa, di mana aja. Yang penting kita sempetin waktu semenit 2 menit tafakur. Ya, tafakur, ambil ngopi juga bisa. Nikmat banget kopi Allah. Biasanya kita bisa fokus itu kalau nggak ada siapa-siapa, fokus. Ya, tentang ciptaan Allah bertafakur, sebab tafakur saya itu sama aja zikir kita sama Allah Subhanahu wa taala. Loh ya, jadi kita bagi waktu kita. Schedule yang ketiga itu schedule waktu untuk bertafakur. Tafakur tentang apa? Sunillah, ciptaan Allah, supaya kita lebih mengagungkan Allah, lebih menghebatkan Allah, lebih meninggikan Allah dari yang lain, lebih menghebatkan Allah dari yang lain. Kalau kita pandang orang yang bikin Apollo itu hebat, maka yang bikin angkasa itu lebih hebat, begitu bahasanya. Jadi nanti kita menghebatkan Allah aja, udah yang lain gak hebat. Itu salah satu hikmah atau manfaat kita bertafakur. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mancing mungkin tafakur begini, timbang jangkrik tapi boncel kena. Memang jangkrik hebat, orang cuma dituncap pancing gua mati, apa hebatnya? Tapi ikan dapat. Berarti hebat ini. Yang nakdirnya hebat luar biasa. Jangkrik yang mati tapi dapat boncel. Berarti Allah hebat yang bikin ini. Bukan jangkriknya, Allah hebat. Itu kan hal yang kecil, belum hal yang besar kita tafakur. Ya. Tadabur alam lah bahasa kalau kata kita mau ke puncak. Gunung begini diciptain ya. Orang bikin, jangankan bikin gunung, bikin gundukan aja susah banget. Ini Allah bikin segede-gedenya, Masya Allah. Berarti hebat Allah. Jadi yang lain tuh nggak kelihatan hebat jadinya. Kemudian schedule yang keempat wasatnya khlu ayat tajad biali ajati. Nah, kemudian waktu yang keempat itu kita bagi khusus tertentu untuk hajat kehidupan kita, terutama dari makanan dan intinya usahalah. Jadi rupanya bukan pakai buat kerja aja siang malam. Ya, malam dia jaga, siang dia ngojek. Ini orang kayaknya dunia aja dulu ya. Zikirnya kapan, munajatnya kapan, introspeksinya diri kapan, coba kalau Bogono. Betul apa enggak? Jadi 24 jam itu jangan dipakai buat gawe aja. Dibagi 4. Seprapat buat gawe. Ya. Seprapat lagi buat isap amal, introspeksi diri, seprapat lagi buat munajat, seprapat lagi kita buat tafakur. Anggaplah tafakur itu refreshingnya. Ya, jangan 24 jam buat urusan perut aja. Nggak dikasih tuh, dalam Taurat juga udah dijelasin tuh begini caranya. Hidup itu begini indah. Ini mau kita, Masya Allah, udah dikejar. Nanti sini ada sindir sampirnya lagi. Ada tentang masalah itu. Insyaallah. Ada nggak yang begitu? Jam 6 dijaga sampai jam 6 pagi. Jam 7 standby, ngojek sampai sore. Munajatnya kapan, zikirnya kapan, hisab amalnya kapan, masyaallah. Nasihat buat kita. Wa minha, sebagian daripada apa yang ada dalam kitab Taurat, wa alal akil. Semestinya untuk orang yang berakal, dia tamian ay muammilan illa bisalasin. Tidak boleh dia punya sifat toma. Toma itu ambisi besar, keinginan kuat, nggak boleh. Kecuali 3. Jadi dalam hidup kita diperbolehkan punya kekuatan keinginan, cita-cita, keinginan, kepengenan 3 doang yang dianjurkan. Yang pertama tajawud lil ma'ad, nyiapin bekal buat akhirat. Tuh 1. Ambisi kita. Ada sumbangan masjid, semen tinggal 10 sak lagi. Ada orang menyumbang, jangan, gue borong semua 10 saknya. Begitu kalau bisa. Jangan ada yang nyumbang, gue aja. Begitu. Jadi kita tomak gitu, rakus sama pahala bahasanya. Rakus sama
pahala, borong semua di pahala, begitu bahasanya. Yang lain nggak boleh, gitu. Artinya kita disuruh ambisi itu dalam kehidupan, keinginan kuat itu satu bekal, nyari bekal buat akhirat. Ya pahala lah bahasanya, amal baik. Gitu. Ya kayak gitu contohnya. Ya harus lebih sigap. Lebih sigap, kalau buat pahala lebih sigap ya. Gitu. Nah, itu dan satu harus seperti itu. Keinginan kuat yang pertama itu. Nyari bekal akhirat. Kemudian wa marramatil ma'ash. Yang kedua punya keinginan kuat itu, kekuatan keinginan, ambisi kuat itu tentang kemaslahatan hidup. Tentunya hidup di dunia kemaslahatannya supaya akhiratnya nggak terganggu. Gitu. Boleh. Dikira-kira nih umpama penghalang kita buat akhirat, jangan sampai kalau bisa. Nah, kita ambisi untuk menghadang itu semua. Ambisi boleh di situ. Agar kehidupan dunia kita ini melancarkan kita untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Ambisi di situ kalau bisa. Ya. Dan waladatan bi ghairi muharram, dan makan enak dalam hal yang bukan yang diharamin. Artinya apa? Ambisi dalam yang halal. Ambisi dalam yang hal. Pokoknya di kampung gua kalau yang halal habis, pokoknya gombat semua, yang lain kebagian. Gitu. Nah, gitu caranya. Ambisinya dalam hal yang halal. Jangan yang nggak jelas ya. Gitu. Hal yang nggak jelas kita ambisiin. Jangan yang kayak gitu-gitu mah, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau bisa yang halal-halal kita ambisiin. Supaya kita selamat juga intinya mah, buat selamat tujuan akhirat juga intinya mah. Jadi 3 itu ya, makan atau minuman, makan enak atau pakaian cakep, rumah cakep, tapi minggu ini halal dari perkara yang bukan dari yang haram, tapi dari artinya perkara halal kita ambisi boleh, harus. Kemudian untuk kemaslahatan hidup itu juga harus. Ya, kemaslahatan hidup kita agar hidup kita ini nyaman, tenang, sehingga ibadah tidak terganggu. Harus itu. Ya, bikin suasana sejuk. Berarti sesuatu hal yang dibutuhkan itu penting juga supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita untuk ibadah. Ya. Ya kan kalau sendal boleh minjem mah, mau sholat sendal boleh minjem kan, was-was juga. Pikiran tas sendal gue hilang boleh minjem lah, kita tegur lagi. Mending kita beli. Nah, beli sendal buat ibadah berarti itu kita ambisin boleh. Silakan. Tapi buat ibadah, buat kemaslahatan hidup. Kemaslahatan hidup, tujuannya buat akhirat. Wa min halal akil. Banyak berarti nasihat ini. Sebagian juga kepada orang yang berakal sepantasnya ayakuna basrun fi zamaniha. Dia harus waspada dalam hidup waktu-waktunya. Waktu-waktunya, zaman masanya dia harus benar-benar waspada. Kewaspadaan. Hafidhon lisani, pertama jaga lisan. Berarti itu yang harus waspada terhadap ucapan. Komentator lah, komen apalah, segala apalah. Ya, waman ada kalamu min amali qalla kalamu. Orang kalau suka menimbang-nimbang omongannya, insya Allah omongannya nggak banyak, sedikit tapi padat, nggak banyak omong lah bahasanya. Artinya menimbang-nimbang dikala dia bicara. Untuk zaman sekarang ini harus benar-benar dijaga. Kenapa? Undang-undang IT udah ada. Berarti undang-undang IT sebenarnya dari sini inspirasinya. Iya, udah pantas kalau ada. Emang Rasulullah ngajarin jaga lisan. Berarti undang-undang ayat itu ya udah ada sebetulnya di agama Islam, udah ada undang-undangnya, cuman nggak berupa apa persetujuan DPR, nggak usah itu mah. Itu mah berupa nasihat dari Rasulullah, jaga lisan. Tuh, jaga lisan, ibdul lisan. Sebab apa? Ada pepatah mengatakan jaga omongan sebab omongan itu harimaumu. Kecuali jaga omongan juga, kecuali boleh kita ngoceh fima ya'nihi, dalam hal-hal yang penting buat kemaslahatan hidup kita omongin.
nasihat kita omongin, selebihnya nggak usah. Ngomong ngalor ngidul ngetan segala ngidul mah nggak usah ngomong yang begono mah. Olok jigong, kalau orang Sunda ngomongnya olok jigong. Tahu olok jigong? Sayang-sayang ini jigong. Itu. Ya, sayang-sayang jigong bahasanya. Nah, ini nasihat di dalam kitab Taurat Suhuf daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wafil hadis, dan jelas dalam hadis. Kemudian apalagi? Wasayu asabun nafsah. Jadi ada waktu yang memang kita harus mengintrospeksi diri. Kapan? Nah, kalau mengintrospeksi diri kula sabah, pagi, ala jami ma'amalahu lailan. Jadi di pagi hari kita introspeksi, ini tadi malam kita ngapain? Kita apa kagak? Zikir apa kagak? Baca ratib apa kagak? Baca sholat apa kagak? Paginya kita introspeksi, kerjaan malam. Bahasanya mengkalkulasiin lah. Tadi malam gua ngapain aja? Kalkulasiin. Catatan buku lah, catatan kecil. Ngapain aja tadi malam kerjaan. Dan kalau sore, berarti kalau sore untuk mengintrospeksi ala jami ma'amalu naharan. Itu mengintrospeksi kita dari pagi sampai sore. Ngapain aja kita? Iya, tadabur berapa jam? Sholat berapa jam? Duha, segala semua terlaksana apa enggak? Tulis itu sama kita, tulis. Kalkulasiin. Supaya itu nanti jadi support buat kita untuk lebih banyak baiknya daripada yang tersia-sia. Pima wujida min asanatin. Kalau umpama pagi kita ngitung-ngitung amal tadi malam, ngapain aja kita? Umpama baiknya banyak, alhamdulillah, berarti kan begitu. Waduh, tadi gua tahajud, hitung-hitung. Wah, tadi gua tahajud 100 rakaat nih. Tadi gua hajat sekian rakaat nih. Waduh, sebelum itu juga gua buat istighfar, selawat. Sebelum juga jam 8 tadi ada anak yatim, gua kasih duit, dan begitu bahasanya. Oh, berarti kalau umpama ada kebaikan, jangankan banyak, 1, 2, 3 biji, maka hamidallah, jangan lupa alhamdulillah. Itu dorongan support supaya besok malam lebih banyak lagi tahajudnya, 1000 rakaat. Kemudian kalau umpamanya malam hari atau siang harinya pas kita introspeksi yang ada buruk semua ini, merah semua rapot ini, kayak catatan merah semua nih, ruginya banyak ini, ruginya untung kagak ada sekali nih. Istighfarullah, baca istighfar. Pas lagi ngitung-ngitung pagi-pagi sebelum ngopi, sambil ngopi pagi-pagi jam 6 belum kemana-mana. Tadi malam gua ngapain ya? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau banyak buruknya, kalau umpama baik, alhamdulillah. Begitu cara introspeksi diri. Mengkalkulasikan amal baik dan buruk. Kalau sore berarti kalkulasi amal siang. Kalau pagi berarti kalkulasi amal malam, aktivitas malam. Wa aqrabu min dzalik ila salama ayu asabu ala kulli fa'li qabla iqdam. Bahkan yang terbaik masalah ngitung-ngitung atau introspeksi diri itu, di sini kita disuruh mengintrospeksi dari setiap kelakuan sebelum ngelakuin. Paham nggak? Jadi belum ngelakuin tapi udah dihitung-hitung. Itu yang terbaik. Jadi setiap aktivitas berarti. Nih gua mau ke Gobong-Gogol, urusan ngaji. Wah, berarti buakis nih. Gitu. Udah dihitung, aja udah dihitung. Satu aja deh tuh. Nah, jadi sebelum melakukan dia udah mengintrospeksi. Udah dikalkulasiin hal-hal yang baik-baik itu. Sampai ata layat tabi subi ba'dal ma'rifati hukmillah. Qabla iqdam ya. Kemudian famakana khairan falahu. Kalau memang ini khair, wah, falahu, lakuin. Wa makana min ghairi dzalik amsaka. Wah, ini mah buruk, amsak, tahan. Gitu. Ada dangdutan sono. Nonton jangan ya. Pikir dulu.
ngitung-ngitung, wah ini mah buruk, amsak, nahan diri. Gitu. Ini wali anna man azaba nafsa fid dunya hana alaihi adzab al akhirah. Barang siapa yang sering mengintrospeksi diri dalam dunianya, maka dia akan diringankan azab daripada akhiratnya. Jadi dimudahkan sama Allah untuk melalui daripada siksa, pakewu, kesusahan, kerepotan, kebingungan dalam akhirat nanti. Alhamdulillah, itu yang suka introspeksi. Yang kagak introspeksi mah berarti waduh, lawannya berarti kalau tadi gampang kita jadi sulit untuk melewati hal-hal kebingungan, kepayahan nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam kitab hadis juga, hasibu anfusakum qabla an wahasabu. Ayo salat di masjid sebelum disolatin. Gitu. Ya. Artinya ini maknanya sebetulnya luas ya, salah satunya itu. Ya, salat sebelum disolatin. Ayo hitung amal sebelum tadi hisab amal kita sama Allah. Zakara dzalika Bajuri, Imam Bajuri menjelaskan ini. Wa qala Syarqawi, Imam Syarqawi juga menjelaskan wa kana ba'dum yuqaidu arakati fi nahari fi kitabin fa idza amsa ja'alahu baina ainaihi wa hasaba nafsa ala ma fihi wa ba'duhum kana yuhasabuha ala khawatirihi fil yawm wa lailah. Qala wa marmah. Ini kemudian qala Abu Dar lagi menjelaskan dalam keterangan hadis aidon qultu, saya nanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau tadi kan suhuf Nabi Ibrahim, sekarang suhuf Nabi Musa sebelum Taurat diturunkan, kitab Tauratnya. Apa kata Abu Dar, ya Rasulullah, saya nanya sama Rasulullah, fama kana suhuf Musa, apa yang ada dalam kitab suhuf Nabi Musa? Qala, berkata Rasulullah, kanat kulluha ibaran. Rupanya dalam kitab suhuf Nabi Musa itu banyak ibrah, banyak contoh-contoh. Artinya sesuatu yang bisa kita ambil, ibrah itu sesuatu peristiwa yang bisa kita ambil manfaatnya, ibrah. Ya, ibrah. Mana salah satunya? Salah satunya artinya ibrah itu ya mauidhah, nasihat-nasihat. Ya. Salah satunya nih, ini terakhir ya. Minha ajibatu. Saya aneh katanya. Liman aikona bin nar, orang yang yakin ntar tuh ada neraka. Saya aneh sama orang yang orang tersebut tahu nanti ada siksa neraka. Tapi kayak bayar perahu, aneh, tapi dia pada tertawa. Kalau bahasa kita mah lah begitu, tahu neraka tapi pada seneng-seneng di dunianya. Ajib tuh liman aikona bin nar, dan saya aneh juga, ngerasa aneh aja. Ada orang yakin sama neraka, kayak payah tahuka, tapi dia tertawa. Tapi malah pada pada terbahak-bahak, pada senang-senang intinya mah di dunia. Ajib itu liman yara dunia, dan saya juga aneh. Ada orang memandang dunia itu artinya dunia itu, memandang dunia itu seperti apa? Bahkan wataqallubiha bi ahliya, bahkan wataqallubuha bi ahliya. Dunia itu suka membolak-balik ahlinya. Senang, susah, senang. Artinya kita tahu kan hidup seperti itu kan, roda berputar. Kita yakin kan, bener. Kadang sakit, kadang sehat, kadang punya duit, kadang kagak, kadang senang, kadang susah. Yakin kan? Tahu kan? Tapi kata Allah kayak bayat mauna ilaiha, aneh. Tapi pada tenang-tenang aja hidup. Iya. Ya, artinya mereka semua malah pada tenang sama dunia, senang sama dunia. Dan ajib liman aikona bi qadar. Ada yang lebih aneh lagi, saya juga aneh. Ada orang yakin ada takdir Allah, ada yang namanya takdir Allah. Kayak bayat ta'ab. Tapi pada main-main. Gitu.
nggak serius maksudnya. Artinya nggak bersusah payah. Mereka tidak mau bersusah payah. Ya, wafi riwayat kayak payah buat. Satu riwayatnya mengatakan kayak payah buat. Tapi ngapa pada gedek? Mereka yakin ada takdir Allah, tapi mereka pada gedek sama keadaan. Iman gak sama takdir Allah? Iman, tapi dikasih sakit, kesel, mancing kagak dapet. Takdir. Rada nyer-nyeran, padahal tahu ada takdir Allah. Gua tungguin kan. Kapan dong makan ikan? Iya, percaya takdir Allah lah, ngapa pada kesel, kan begitu bahasanya. Lah, ngapa pada kagak nerimain, kan begitu bahasanya. Mungkin lagi. Percaya sama takdir tapi pada kagak nerimain bahasanya. Ajib tiliman aikona bilisab. Ada lagi kata Allah, aneh terhadap manusia yang yakin nanti ada hisab, tapi sumala ya'mal, tapi nggak mau amal. Dia yakin nanti ada pertimbangan amal, tapi amal gawe baik nggak ada. Sholat, zakat, puasa aja enggak. Dia tahu dia iman nanti ada hisab, tapi nggak ngelakuin amal baik. Padahal nanti ada hisab. Dan sekarang kalau umpama mau dihisab, yang dihisab apaan? Kalau nggak punya nominal, apa yang dihitung? Harusnya punya nominal biar bisa dihitung. Itu di dalam kitab suhuf daripada Nabi Musa. Seperti itu bahasanya. Ya kaipa aja kaipa. Kenapa udah tahu dunia begono, tapi dia pada senang-senang. Udah tahu dunia bangke, tapi dia pada ubur-ubur. Udah tahu dunia kecil, tapi dia pada main gede-gedean. Udah tahu ada hisab, tapi nggak mau amal. Udah tahu ada surga, tapi nggak mau maranin. Udah tahu ada neraka, tapi malah maranin. Begitu bahasanya. Neraka aja paranin, tahu ada surga, tapi dia nggak mau paranin. Nah, itu dalam kitab sub seperti itu keterangan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya alhamdulillah belum pernah ketemu baca Jabur suhuf Ibrahim. Suhuf ini udah ada suhufnya. Ini bahasa-bahasanya suhuf. Ya, artinya alhamdulillah berarti punya pengetahuan kan sedikit tentang suhuf. Keterangan suhuf. Kalau orang kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim udah biasa. Kalau Allah Ta'ala fi suhuf Ibrahim. Wah, ini ya luar biasa. Berarti punya suhuf dong. Ya, kalau Ta'ala fi suhuf Musa. Waduh. Ya sekali-kali enggak apa-apa cara begitu. Faqad kalau Ta'ala fi suhuf Musa. Itu. Fi suhuf Ibrahim. Ya itulah permasalahan daripada kitab suhuf. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat dari ibrah dan dari imsal daripada di kitab suhuf daripada Nabi Musa dan